Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Rahma yang akan menemani kalian semua dalam belajar mengenai materi sistem persamaan linear 3 variabel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan senantiasa kesehatan dan juga semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, terlebih dahulu saya akan sedikit mengulang tentang materi minggu lalu mengenai penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode substitusi. Nah, metode substitusi kemarin itu penyelesaian SPLTV dengan cara memasukkan suatu persamaan ke dalam persamaan yang lainnya sehingga nanti akan diperoleh nilai variabel yang akan kita ketahui. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari metode lainnya dalam penyelesaian SPLTV, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi. Seperti pada metode substitusi, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan metode eliminasi ini karena sudah dipelajari sewaktu mendapat materi SMP mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, untuk langkah-langkah penyelesaiannya itu secara garis besar itu sama ketika kalian belajar SPLTV. Tetapi ini nanti mungkin lebih kompleks lagi dan karena ditambah lagi satu variabel sehingga nanti akan diharapkan kalian lebih teliti dan paham tentang materi ini. Oke, kita akan masuk ke metode eliminasi. Nah, nanti pokok bahasanya akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama tentang metode eliminasi. Kemudian yang kedua itu solusi penyelesaiannya metode eliminasi. Dan yang ketiga penyelesaian masalah kontekstual SPLTV dengan metode eliminasi. Oke, kita masuk ke metode eliminasi. Nah, metode eliminasi itu adalah cara penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menghilangkan salah satu variabel. Ya, menghilangkan salah satu variabel ini nanti bisa dengan menjumlahkan atau mengurangkan dua buah persamaan. Nah, untuk langkah penyelesaiannya itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama ya, kita mengeliminasi salah satu variabel, baik itu maupun X, ataupun Y, ataupun Z, pada dua buah persamaan yang kita pilih. Setelah itu, misalkan kita ingin mengeliminasi X pada persamaan 1 dan 2, sehingga nanti akan diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel dengan variabel Y dan Z. Kita dapatkan satu persamaan, dan untuk mendapatkan persamaan Y dan Z lagi, kita akan mengeliminasi variabel lainnya di dua persamaan yang lain. Nah, kemudian kita dapatkan SPLTV dengan variabel Y dan Z ya. Nah, caranya waktu SMP kan sudah ya, berarti nanti kita akan menghilangkan atau mengeliminasi baik itu variabel Y ataupun variabel Z, itu nanti mungkin terserah dengan kalian semua. Oke, kalau masih bingung dengan langkah-langkah ini, kita akan langsung masuk ke penyelesaiannya. Kita masuk ke solusi penyelesaian SPLTV metode eliminasi. Nah, misalkan diketahui SPLTV-nya ada 3 buah sistem persamaan linear 3 variabel. Ini di modul juga sudah ada, kalian bisa menyimak langsung di modul. Nah, pertanyaannya adalah tentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan metode eliminasi. Oke, penyelesaian yang pertama adalah kita mengeliminasi. Kira-kira mana yang mau kita eliminasi? Nah, misalkan di persamaan 1 dan 2. Ternyata variabel Y dan variabel Z itu di persamaan 1 dan 2 itu memiliki koefisien yang sama. Y kan di persamaan 1 dan 2 memiliki koefisien yang sama. Z juga. Dari sini kita bisa menghilangkan dua buah variabel langsung, variabel Y dan variabel Z. Kita kurangkan sehingga kita dapatkan nilai X sama dengan 2. Oke, kita sudah menemukan. Oke, langkah selanjutnya setelah kita menemukan variabel X, langkah selanjutnya kita mencari variabel lainnya.
Nah, kita misalkan mengeliminasi lagi variabel mana kira-kira kita eliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 kan ini, persamaan 3 kan ini. Nah, kita lihat karena yang kita ingin eliminasi adalah variabel X, berarti kita harus memperhatikan koefisien variabel X. Oh, ternyata ini belum sama, berarti harus disamakan terlebih dahulu. Berarti kira-kira disamakan jadi berapa? Jadi 6. Oke, berarti yang atas dikalikan dengan 3, bawah dikalikan dengan 3. Hati-hati, kalau salah satu ruas itu dikalikan 3, maka semua juga dikalikan 3 ya. Biasanya ada yang lupa, 17-nya lupa dikalikan. Jadi mungkin nanti akan tidak ditemukan hasilnya. Oke, dari sini kita dapatkan ini. Nah, perhatikan ini. Nah, ini kan berarti kan 6x plus 4y plus 6z sama dengan 34. Yang bawah 6x plus 9y plus 6z sama dengan 39. Seperti yang tadi, kita niatnya mau menghilangkan satu variabel. Oh, ternyata kita bisa menghilangkan langsung dua variabel di sini, x dan juga variabel z ketika kita kurangkan. Sehingga kita ketemukan nilai y nanti sama dengan 1. Oh, ternyata x-nya sudah ketemu, y-nya sudah ketemu, berarti yang kurang adalah nilai z. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengeliminasi lagi nih variabel. Kira-kira variabel apa yang ingin kita eliminasi? Kita sudah menghilangkan variabel x ya di yang tadi, dan juga berarti ini kita menghilangkan variabel y. Nah, pada persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, lihat persamaan 1 dan 3, ini persamaan 1 dan persamaan 3. Kita mengeliminasikan variabel y, berarti kita perhatikan koefisien variabel y. Kalau belum sama disamakan terlebih dahulu. Nanti dikalikan hasilnya adalah 9x ditambah dengan 6y ditambahkan dengan 9z sama dengan 51. Dan yang bawah 4x ditambah, ini harusnya 6y. Jadi kalian nanti kalau baca di modul juga 6y ya. 6y plus 4z sama dengan 26. Karena tadi ini 6, berarti kalau dikurangkan y-nya habis atau 0. Kemudian dikurangkan berarti 5x ditambah dengan 5z sama dengan 25. Berarti kita sama-sama bagi 5, berarti tinggal x plus z sama dengan 5. Kita ketahui persamaan 5, kita peroleh persamaan 5. Selanjutnya, nah untuk bisa mencari atau menentukan suatu variabel, kita harus punya minimal 2 buah persamaan kan. Kalau ada 2 buah variabel ya berarti 2 buah persamaan, sehingga nanti akan menjadikan SPLDV. Kita cari persamaan satu lagi yang mengandung x dan z, berarti harus mengeliminasikan variabel y lagi pada persamaan yang lain. Kalau di 1 dan 3 kita boleh ke 1 dan 2 ataupun 2 dan 3. Yaudah, karena di sini saya pilih 2 dan 3. Boleh 1 dan 3 juga boleh. Nah, untuk yang 2 dan 3, berarti ini kan persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, variabel y-nya kan 2 sama 3. Kayak sama tadi, berarti nanti dikalikan ini. Nah, ketemunya yaitu 12x ditambah 6y ditambah 9z sama dengan 57. Dan 4x ditambah 6y ditambah 4z sama dengan 26. Kita kurangkan. Jadi menjadi 8x plus 5z sama dengan 31. Dan diperoleh persamaan 6. Perhatikan persamaan 5 dan persamaan 6 ini adalah SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Dengan variabel x dan variabel z. Nah, kalian sudah ketahui ini dulu waktu di SMP, sehingga untuk menyelesaikannya tinggal kita eliminasi variabel x karena yang akan kita cari adalah variabel z. Nah, variabel x-nya kan kita lihat koefisiennya, kita samakan terlebih dahulu. Setelah sama dan ternyata tandanya sama ya. Sehingga kita kurangkan sehingga kita ketemu z sama dengan 3. Karena tadi x-nya sudah ketemu 2, y-nya sudah ketemu 1 dan z-nya sudah ketemu 3, berarti kan semua nilai variabel yang ingin kita katakan sudah ada nilainya, berarti tinggal kita tulis HP-nya adalah himpunan 2, 1, dan juga 3. Nah, ini penyelesaian dengan menggunakan metode eliminasi. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke penyelesaian masalah kontekstual SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, seperti pada metode substitusi, ditekankan bahwa dalam menyelesaikan masalah kontekstual itu kan tidak langsung kita ketahui sistem persamaannya. Maka dari itu kita harus merubah masalah yang ada itu ke dalam bentuk matematika, model matematika. Makanya sama seperti model metode substitusi, mengidentifikasi besaran yang ingin diketahui nilainya, kemudian kita misalkan dengan variabel, dari situ kita buat persamaannya sehingga nanti akan ditemukan atau diperoleh 3 buah persamaan. Dari 3 buah persamaan tadi kan nanti kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan metode yang akan kita pakai. Di sini kita akan menggunakan metode eliminasi.
Oke, ini sebagai contoh, ini masalah yang kemarin ya. Kemarin itu kita selesaikan dengan metode substitusi. Sekarang coba kita selesaikan dengan eliminasi. Seharusnya nanti akan menghasilkan hasil yang sama. Untuk model matematikanya kemarin kan udah, berarti kita langsung ke penyelesaiannya ya. Nah, misalkan tadi kan kita sudah peroleh ini 3 buah persamaan. Nah, langkah pertama kita mengeliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2. Kenapa? Karena persamaan 1 dan persamaan 2 itu kita eliminasi nilai X. Nah, kita tinggal kurangkan, berarti kita peroleh 3Y ditambah dengan Z sama dengan 40. Ini kita peroleh persamaan 4. Nah, persamaan 2 dan 3 kita eliminasi juga nilai X-nya, ya. Sehingga tadi kan yang langkah 1 kan kita eliminasi X pada persamaan 1 dan 2. Nah, sekarang untuk mendapatkan persamaan yang mengandung Y dan Z, kita eliminasi lagi X, tetapi di beda persamaan. Karena tadi 1 dan 2, kita pilih 2 dan 3. 1 dan 3 juga boleh. Nah, untuk 1 dan 2, kita dapatkan ini. Kalau eliminasi X berarti kita lihat variabel X ternyata belum sama ya, koefisiennya kita samakan. Sehingga kita peroleh ini. Nah, ini karena ini tandanya itu sama, berarti kita kurangkan. Berarti tinggal nanti min 270Y min 150Z sama dengan min 4020, atau kita dibagi dengan min 30, jadinya 9Y plus sama dengan 134, kita peroleh persamaan 5. Nah, persamaan 4 dan persamaan 5 itu merupakan SPLDP ya, SPLDP dengan 2 buah variabel Y dan Z. Dari sini, seperti pada saat SMP, kita ingin mencari nilai apa dulu? Nah, kalau ingin mencari nilai Z, berarti kita eliminasi Y. Kalau ingin mencari nilai Y, berarti eliminasi Z. Kalian boleh terserah mau mencari nilai Y dulu atau Z dulu. Di sini saya mencari nilai Z dulu, berarti kita harus mengeliminasi Y. Nah, berarti disamakan, kita peroleh nilai Z sama dengan 7. Nah, karena tadi kita mencari nilai Z, sekarang kita mencari nilai Y dengan mengeliminasi nilai Z. Mengeliminasi variabel Z, sehingga kita dapatkan Y sama dengan 11. Oke, dari ini kan kita sudah mendapatkan nilai Y dan nilai Z ya, berarti kurang nilai X. Bagaimana cara mencarinya? Sama dengan langkah-langkah sebelumnya, yaitu kita mengeliminasi. Nah, di sini mengeliminasi nilai Y pada persamaan 1 dan 2. Kenapa? Karena persamaan 1 dan 2 itu kan hanya bisa mengandung Y ya, karena persamaan 2 kan tidak mengandung nilai Z. Di persamaan yang bisa kita eliminasi adalah Y. Karena kalau mengeliminasi Z kan satu persamaan yang kedua tidak punya variabel Z. Oke. Dari sini kita samakan koefisiennya sehingga nanti kita peroleh 3X ditambah 2Z sama dengan 80. Nah, kita dapatkan persamaan ini. Persamaan 6. Nah, kita harus nyari satu persamaan lagi. Nah, yang mengandung variabel X dan variabel Z juga. Kemudian kita sama-sama eliminasi Y pada beda persamaan. Dengan 1 dan 2, sekarang 1 dan 3. Mau 2 dan 3 juga nggak apa-apa. Itu terserah. Nah, dari sini kita peroleh karena Y-nya itu berbeda koefisien, kita samakan sehingga nanti kita kurangkan dan hasilnya 45X min 30Z sama dengan 790. Oke, kita dapatkan 2 buah persamaan yang mengandung variabel X dan variabel Z. Ini merupakan SPLDP, kita selesaikan. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita dapatkan 2 buah persamaan karena kita ingin mengetahui nilai X, berarti kita harus menghilangkan atau mengeliminasi Z. Sini kita lihat koefisiennya berbeda, berarti kita harus samakan. Oke, setelah sama, karena tandanya itu berbeda, maka ditambahkan. Nah, dijumlahkan. Sehingga nanti kita tulis 90X sama dengan 1990. Sehingga X sama dengan 22. Oke, X sudah ketemu, Y sudah ketemu, dan Z sudah ketemu, berarti penyelesaiannya sudah ada. Jadi nilai penyelesaiannya yaitu X sama dengan 22, Y sama dengan 11, dan Z sama dengan 7. Atau seperti pada metode substitusi kemarin kan hasilnya menghasilkan hasil yang sama. Intinya, suatu permasalahan itu dikerjakan dengan metode apapun akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, itu contoh soal nomor pertama ya, tentang masalah kontekstual. Nah, untuk permasalahan lainnya kalian dapat juga lihat di modulnya. Jadi saya akan bahas satu lagi yang mengenai soal Hana memiliki bola merah, biru, dan hijau. Perbandingan bola merah dan biru itu adalah 2:3. Jumlah bola merah dan hijau adalah 26. 2 kali banyak bola biru ditambah banyak bola hijau sama dengan 34.
Kemudian pertanyaan, tentukan pemodelan matematika dan banyak masing-masing pola yang dimiliki Hana. Oke, saya sudah menekankan kalau masalah kontekstual itu kita kan belum tahu ya sistem persamaan linearnya seperti apa. Nah, maka dari itu kita harus memodelkan ke dalam bentuk matematika. Modelkan permasalahan tersebut ya. Nah, misalkan kita tulis dulu kira-kira yang diketahui itu apa saja. Nah, setelah kita tulis yang diketahui apa saja, kemudian ini yang ditanyakan. Nah, setelah itu kita bentuk ke pemodelan matematika. Kita misalkan misalkan variabel x, y, z. Variabel ini tidak harus x, y, z. Kalian bisa memakai a, b, c ataupun variabel yang lain. Nah, di sini tadi kan besarnya yang kita ketahui itu adalah banyak bola merah, bola biru, dan banyak bola hijau. Berarti kita misalkan banyak bola merah itu X, banyak bola biru itu Y, dan Z itu banyak bola hijau. Kemudian dari yang tadi kita ketahui, perbandingan banyak bola merah dan biru adalah 2:3. Berarti dapat ditulis sebagai berikut. Berarti karena perbandingan berarti X per Y sama dengan 2/3. Jadi kalau X banding, kalau perbandingan itu bisa ditulis dengan per. Jadi misalkan ini kan tadi kan perbandingan antara banyak bola merah dan bola biru ya, berarti X banding Y adalah sama dengan 2/3. Bisa ditulis X per Y sama dengan 2/3. Nah, bentuk seperti ini kan bisa kita kalikan silang. Berarti nanti jadi 3X sama dengan 2Y, atau ditulis seperti ini, 3X min 2Y sama dengan 0. Oke, setelah itu yang diketahui kedua, jumlah bola merah dan hijau adalah 26. Bola merah tadi apa? Bola merah tadi kan X, kemudian banyak bola hijau. Hijau kan Z, berarti X ditambah dengan Z sama dengan 26. Kemudian yang diketahui ketiga adalah 2 kali banyak bola biru ditambah banyak bola hijau sama dengan 34. 2 kali punya banyak bola biru berarti 2 kali Y ditambah banyak bola hijau berarti 2Y ditambah dengan Z itu sama dengan 34. Sehingga kita dapatkan 3 buah persamaan. Yaitu 3X min 2Y sama dengan 0, X plus Z sama dengan 26, dan 2Y plus Z sama dengan 34. Nah, ini kan kita sudah ketahui sistem persamaan linear 3 variabelnya ya. Baru kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan metode eliminasi. Oke, langkah pertama. Oke, coba perhatikan untuk persamaan 1 dan 2 itu yang mempunyai variabel yang sama kira-kira apa? Iya, kira-kira adalah variabel X. X itu di persamaan 1 punya, persamaan 2 punya. Berarti dari persamaan 1 dan 2 yang bisa kita hilangkan atau kita eliminasi itu adalah variabel X. Sehingga kita mengeliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 2. Kita samakan koefisiennya, sehingga nanti kita kurangkan, sehingga kita peroleh min 2Y min 3Z sama dengan min 78. Kita peroleh persamaan 4. Kemudian kita lihat persamaan 4 itu kan mengandung Y dan Z. Kira-kira ada nggak dari 3 buah persamaan ini yang mengandung variabel Y dan Z? Oh, ternyata ada persamaan 3. Berarti kita bisa mengeliminasi ya di persamaan 3 dan 4. Mau mengeliminasi Y boleh, Z boleh. Kalau ingin mencari nilai Z berarti mengeliminasi Y. Kalau ingin mencari nilai Y berarti mengeliminasi variabel Z. Nah, di sini saya mengeliminasi variabel Y, sehingga nanti kita dapatkan Z-nya sama dengan 22. Masih di persamaan 3 dan 4 tadi. Masih persamaan 3 dan 4, karena tadi kita menghilangkan variabel Y, sekarang kita menghilangkan variabel Z, sehingga nanti kita dapatkan Y sama dengan 6. Z sama dengan, tadi kan Z sama dengan 22, Y sama dengan 6, dan sekarang kita mencari variabel X. Oke, sekarang perhatikan pada persamaan 2 dan 3. Yang sama apa? Yang sama itu adalah ya Z-nya. Berarti kita bisa mengeliminasikan variabel Z, ya kan? Nah, kita eliminasi variabel Z, berarti kita kurangkan, kita dapatkan X min 2Y sama dengan min 8. Dari sini kita peroleh persamaan 5. Perhatikan persamaan tadi yang mengandung variabel X dan Y kan persamaan 1 ya. Oke, berarti kita bisa mengeliminasi variabel dari persamaan 1 dan persamaan 5. Nah, ini persamaan 1 tadi ini, persamaan 5 kita peroleh dari sini.
Oke, sampai sini paham? Nah, karena kita ingin mencari nilai X, berarti kita mengeliminasi variabel Y. Berarti ketemu nanti X-nya sama dengan 4. Oh, X-nya sudah diketahui, Y-nya juga sudah diketahui, Z-nya sudah diketahui, berarti penyelesaiannya ada. Sehingga banyak bola merah, biru, dan hijau yang dimiliki Anda berturut-turut adalah 4, 6, dan 22 buah. Oke, mungkin setiap orang tidak sama, dengan pengertiannya tidak sama dengan ini. Mungkin ada yang mencari variabel Y dulu, atau Z dulu, atau X dulu, itu terserah. Karena setiap anak mungkin beda langkahnya ya, jadi tidak usah bingung. Ini adalah salah satu langkahnya. Oke, sekian penjelasan mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dan penyelesaiannya dengan menggunakan metode eliminasi kali ini. Kalau ada yang belum jelas ataupun materi yang belum dipahami tentang metode eliminasi, bisa chat langsung saya di WhatsApp saya. Kemudian untuk penugasan, jadi kerjakan tugas di soal di modul di 2 halaman terakhir yang bawah itu, kemudian nanti dikumpulkan di e-school. Nah, saya beri waktu 4 hari lebih lama untuk dikumpulkan. Tujuannya adalah kalian kerjakan semaksimal mungkin. Nanti dikumpulkannya sudah ada ketentuannya di e-school. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, baik itu materi ataupun teknik pengumpulan tugas, nah itu bisa chat saja langsung ke saya. Nomornya sudah tertera. Kemudian untuk tugas itu mohon diperhatikan perintahnya. Karena pengalaman yang kemarin itu masih banyak yang salah paham. Jadi kalau substitusi itu masih banyak yang menggunakan metode gabungan. Oke, jadi nanti saya harap metode A-nya itu ya metode eliminasi semua. Dan saya beri waktu 4 hari. Semoga kalian tuh semangat mengerjakan dan juga tepat waktu dalam pengumpulan, dan juga sebaiknya dikerjakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil juga yang maksimal. Oke, sekian dari saya. Sampai bertemu dengan pertemuan selanjutnya. Semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.